Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali ketemu di channel Sang Tutor membahas soal-soal SKD CPNS bersama saya, Alman. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya kembali membahas soal tentang TIU yang fokus pada pembahasan soal figural. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sudah tahu ya bahwa sudah beberapa hari ini soal figural ya yang paling banyak muncul di ujian CPNS khususnya di TIU teman-teman. Nah, jadi biasanya teman-teman soal figural itu ada sekitar sampai 8-7 nomor ya, itu kira-kira jumlah soal per dalam soal TIU. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, yang belum pernah ikut tes CPNS bahwa soal figural itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah ketidaksamaan gambar, menemukan satu gambar yang berbeda dari 5 gambar yang tersedia. Oke, kemudian ada namanya analogi gambar, yang ketiga adalah namanya seri gambar. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang 15 nomor tentang ketidaksamaan gambar. Kita menemukan satu gambar dari 5 gambar yang tersedia, yang mana satu gambar itu yang berbeda dari 4 gambar yang lain, coy. Oke? Nah, teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan dulu di-subscribe teman-teman, tinggal klik tombol merah ya, jadikan warna hitam. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos CPNS tahun ini. Amin. Nah, kemudian yang belum follow Instagram saya ya, ini adalah Alman Mohanis ini teman-teman, silakan follow dulu, akan saya berikan materi-materi lagi di Instagram selain di YouTube. Nah, baik teman-teman sekalian, silakan jawab soalnya seperti berikut ini, jangan setengah-setengah sampai selesai nontonnya. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi ini soal soal figural yang paling banyak porsinya dalam soal TIU yang sudah ujian kemarin-kemarin. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas soalnya, yang belum berlangganan dengan Sobat CPNS ya, saya sarankan teman-teman silakan berlangganan dengan Sobat CPNS. Kenapa? Karena dari sini teman-teman bisa mengukur kemampuan diri sampai di mana. Nah, dalam Sobat CPNS itu sudah tersedia teman-teman 15 paket layout beserta pembahasannya dan juga skor nilainya. Nah, kebanyakan soal-soal yang di-upload ini adalah bagian dari soal-soal tahun lalu, soal asli teman-teman ya. Teman-teman bisa dapat soal aslinya langsung di Sobat CPNS. Harganya murah teman-teman, hanya 65.000 saja ya untuk paket layoutnya dan juga modul-modul buku-buku CPNS. Nah, jika bandingkan teman-teman dengan di luar sana itu lebih mahal ya, harga sekitar lebih 100.000. Teman-teman di sini hanya murah ya, 65.000 saja teman-teman. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Saya ulangi, yang mau daftar silakan klik link di bawah ya, ada komentar yang saya sematkan coy. Nah, soal nomor 1. Saya ulangi bahwa soal-soal dalam TIU itulah yang paling banyak soal figural. Untuk soal nomor 1 ya sampai dengan nomor 15 kita akan mencari satu gambar yang berbeda dari 5 gambar ini. Nah,
Kita lihat teman-teman, sepintas ini yang warna putih semua, yang besar ini adalah sama. Artinya tinggal membedakan yang mana ini yang di objek-objek ini adalah pasti ada berbeda posisinya. Kita lihat. Saya akan menjawab dengan cara ini teman-teman. Saya coba misalkan ya, misalkan ada gambar ini belah ketupat yang warna hitam. Oke, ini anggap saya simbolkan dengan huruf A. Oke, itu satu. Kemudian ada yang hitam bulat ya. Nah, ini saya coba simbolkan dengan huruf B teman-teman. Ini cara saya untuk menjelaskan ya. Nah, kemudian ada huruf kotak teman-teman. Saya misalkan lagi dengan huruf C. Terakhir, ada huruf lingkaran, saya misalkan adalah dengan huruf D. Lalu, saya mau ganti gambar-gambar ini dengan huruf-huruf. Pertama, atas ini adalah huruf A ya. Oke, kemudian ini adalah huruf B. Oke, huruf B teman-teman. Lalu ini adalah huruf C, ini adalah huruf D. Oke, C di sini. Nah, ini adalah huruf D teman-teman. Nah, kemudian saya lanjut ke sini. Pertama adalah ini huruf A ya. Ini huruf A teman-teman. Terus ini yang lingkaran juga, ini huruf B. Di sini huruf kotak berarti C teman-teman, lalu adalah huruf D di sini. Kemudian kita simpan lagi C. Pertama adalah ini adalah tandanya A ya, berarti di sini teman-teman huruf A. Lalu di sininya lingkaran adalah huruf D. Nah, gitu ya. Kemudian ada kotak itu huruf C di sini. Nah, lalu B di sini. Oke, lingkaran B. Kemudian kita lihat lagi yang bagian D teman-teman. Ini ada belah ketupat adalah huruf A di sini. Nah, terus ini lingkaran adalah huruf B. Oke. Terus ini huruf C, ini adalah huruf D. Terakhir, yang E teman-teman, ini adalah huruf A di sini. Yang lingkaran adalah jelas huruf B. Terus ada kotak huruf C teman-teman, lalu adalah huruf D. Kita urutkan sesuai dengan searah jarum jam. A, B, C, D. Oke. A, B, C, D, betul. A, D, C, B. Nah, salah ya. Ini A, B, C, D juga betul, A, B, C, D juga betul. Jadi yang benar adalah, yang berbeda adalah jawabannya C. Gitu teman-teman, cara jawabnya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Nah, baik teman-teman, soal nomor 2, ini juga mudah ya. Jadi, semua mudah. Pilihlah satu gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan gambar yang lain. Kita lihat teman-teman. Ini yang di luarnya ini teman-teman sama semua kan? Sama semua ya. Yang berbeda adalah di dalam gambar itu adalah objek-objeknya. Kita lihat A, B, C, D. Kalau kita lihat teman-teman, mungkin teman-teman punya pandangan lain. Kalau saya gini, saya mau lihat saja ini ada dua buah gambar yang sama yang berdekatan. Oke, berdekatan juga. Ini juga berdekatan, ini berdekatan, tapi ini adalah dia berjauhan. Nah, berarti mungkin saja yang berbeda adalah jawabannya alfa. Oke. Kita tidak tahu yang mana menurut pandangan pembuat soal. Kita tidak tahu, yang jelas pandangan saya dan Anda mungkin seperti itu. Nah, jadi yang berbeda adalah jawabannya alfa. Oke, itu soal nomor 2 teman-teman. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3 teman-teman. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan gambar yang lain. Nah, teman-teman, sepintas kita lihat, ini yang warna putih ya, semua ini yang apa namanya, yang huruf L itu ada di atas garis ini ya. Sama juga seperti teman-teman ya, sama semua. Nah, kemudian kita lihat dari sisi yang bulatan warna hitam. Ini sama-sama posisinya adalah di sini ya. Oke, sama juga posisinya, sama, dan sama. Kita cek lagi teman-teman dalam sisi yang berbeda. Kita cek. Yang mana? Coba teman-teman cek ke arah ke lengkungan arah ya. Kelengkungan arah panah. Kita lihat, untuk yang alfa, dia melengkung berlawanan arah jarum jam. Untuk yang B juga teman-teman melengkung ya berlawanan arah jarum jam. Oke. Kemudian yang huruf C juga, yang bagian C teman-teman juga melengkung berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ini D, dia searah. Oke, sana. Nah, untuk yang E juga ya berlawanan arah jarum jam. Gitu coy. Artinya kita dapatkan adalah ini berlawanan, ini berlawanan, ini juga berlawanan, ini searah ya, searah jarum jam, ini berlawanan. Gitu coy. Jadi kita bisa bedakan dari posisi kelengkungan dari anak panah. Oke, berarti jawaban untuk nomor 3 adalah jawabannya delta. Gitu. Jadi mudah sekali untuk soal figural. Nah, teman-teman mungkin yang merasa kurang di perhitungan, di numerik, permantap di figural, mungkin juga di verbal silogisme ataupun analogi. Baik, soal berikut nomor 4. Nah, baik teman-teman, soal nomor 4.
Ya, teman-teman periksa ya, yang mana kira-kira yang berbeda dari gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan gambar yang lain. Nah, kita disuguhkan dengan apa namanya? Ada kumpulan titik-titik ya, apa namanya? Bulatan hitam, gitu ya. Terus ada garis-garis teman-teman di sini. Saya pertama-tama Allah mau ngecek dulu yang yang hitam teman-teman, yang bundaran hitam. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 coy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kita cek teman-teman. Dari angka-angka ini, yang mana yang berbeda? Ternyata Allah yang berbeda. Ini angka genap ya. Ini Allah genap, 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 ganjil ya. Oke, genap juga. Jadi, kita bisa cek dari jumlah titiknya. Berarti jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena jumlahnya ganjil. Baik teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Nah, baik. Kita lanjut ke soal berikut nomor 5. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika berbeda dengan gambar yang lain. Nah, teman-teman, mungkin pertama-tama teman-teman fokus pada titiknya ya. Semua titiknya sama ya, berada di ujung ya. Itu pertama teman-teman. Yang kedua gini. Kita lihat kelengkungan juga teman-teman ya, kelengkungan. Jadi ini kelengkungannya sama ya, begini ya, searah jarum jam teman-teman. Kemudian ini juga dia searah jarum jam, sama ya. Ini berlawanan gitu ya. Oke. Kemudian yang ini juga searah. Oke, ini juga teman-teman searah. Nah, jadi kalau kita ambil dalam sudut pandang kelengkungan, berarti kita bisa mendapatkan jawabannya adalah C teman-teman. Nah, gitu ya. Tergantung sudut pandang dari pembuat soalnya. Dan mungkin teman-teman bisa juga pembuat soalnya mengambil posisi atau cara pandang yang lain. Contoh begini. Mungkin saja pembuat soal dia bilang begini. Ya, untuk yang ini teman-teman ya, untuk yang ini ya, garis ini itu berada di belakang garis ini teman-teman ya. Ini adalah di belakang. Ini adalah di belakang. Oke, ini juga teman-teman garisnya adalah di belakang garis ya, di belakang. Kemudian yang ini teman-teman kita lihat bahwa dia di depan, oke? Ya. Jadi di depan juga teman-teman, ini depan dia, depan ya, ini di belakang. Terus ini di belakang teman-teman. Nah, ini juga di belakang. Nah, jadi untung sekali jawabannya adalah C. Kenapa? Diambil dari sudut kelengkungan, dia berlawan jarum jam. Begitu pula dari posisi dari ini ya, itu berada di depan. Nah, jadi yang tepat adalah jawabannya C. Oke, jadi tergantung sudut pandang dari pembuat soalnya. Baik, kita next ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, baik, soal berikut nomor 6. Oke, teman-teman, kita lihat nomor 6. Di sini ada ada gambar. Nah, ada gambar apa, teman-teman? Ada gambar tiang jemuran ya, atau salib gitu. Ini semua teman-teman gambarnya sama ya. Gambarnya sama, cuman mungkin posisi dari ini ya yang warna hitam. Nah, jadi caranya mungkin sama dengan tadi yang nomor 1, coy. Saya coba memisalkan ya. Misalkan lagi teman-teman, ya ini saya misalkan dengan huruf A, oke? Adalah A teman-teman di sini. Kemudian yang berikutnya yang ini ya, yang ketupat saya anggaplah huruf B. Nah, kemudian untuk yang bundaran ya, yang bundaran teman-teman saya misalkan dengan huruf C. Terakhir yang bintang ya. Bintang itu oke, anggaplah bintangnya bagus. Bintang kejora ya. Bintang itu teman-teman saya gambar dengan huruf D. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba susun ya. Dari ini ya, dari yang kotak teman-teman. Berarti A dulu, kemudian di sini ada B. Lalu yang bundaran ada C, ada D. Lalu kita coba lagi di sini. Untuk bagian dari B. Ini pertama adalah kotak. Kotak itu apa? Kotak adalah A, teman-teman. Sini A, terus bundaran. Apa bundaran? Bundaran adalah huruf C, teman-teman. Huruf C. Kemudian yang bintang adalah huruf D. Yang ini adalah huruf B. Oke. Jelas ya? Nah, kemudian untuk yang bagian C, yang kotak adalah gambar huruf A. Terus yang ini huruf B. Oke.
adalah huruf B teman-teman. Yang bundaran huruf C, terus yang bintang adalah huruf D. Nah, jelas ya. Lalu lagi ini, yang bagian D adalah huruf A teman-teman. Terus yang ini menjadi huruf B, yang bundaran huruf C, huruf D. Terakhir yang bagian E. Ini adalah huruf kotak, berarti A di sini teman-teman. A di sini, yang ini adalah huruf B teman-teman. Kemudian lingkaran adalah C, lalu D. Jadi jelas sekali jawabannya. A, B, C, D, A, C, D, B. Nah, ya itu. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Jelas sekali teman-teman. Jawabannya adalah berapa? Baik, soal berikutnya, nomor 7. Nah, baik, soal nomor 7 ini gampang ya. Kenapa? Karena kita cuma melihat saja pembagian daerah ya. A, B, C, D, E. Pilihlah salah satu gambar A, B, C, D atau E yang memiliki logika yang berbeda. Nah, ini kan kita lihat, ini kan semua persegi ya, persegi semua. Kemudian kita akan cari, mungkin pembagian persegi itu, ini menjadi dua bagian saja, ini menjadi 4 bagian, ini adalah 6, 1, 2, 3, 9, ya, 1, 2, 3, 16. Nah, jelas teman-teman, ini adalah bilangan genap, ini genap, ini genap, ini ganjil, ini genap. Jadi jelas adalah jawabannya pasti delta, gitu coy. Jadi kita harus cepat mengambil keputusan kira-kira polanya atau gambar yang berbeda itu apa jawabannya. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 8. Nah, baik, soal nomor 8. Oke, jadi kita lihat, pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan gambar yang lain. Nah, ya, tadi saya ulangi teman-teman, tergantung sudut pandang pembuat soalnya dia mengambil dalam posisi apa. Pertama gini, saya mungkin mau lagi, ya jadi kalau ada soal tentang ada garis begitu, saya selalu memikirkan adalah kelengkungannya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu trik saya teman-teman. Kita lihat untuk A, yang awalnya, kan ini ya, ada 2 gambar ya, ada gambar di luar, ada di dalam teman-teman. Saya coba ambil yang gambar di luar dulu. Yang gambar di luar teman-teman, ini arahnya kemana? Arahnya adalah searah jarum jam. Oke. Kemudian yang B dia berlawanan teman-teman. Oke, berlawanan. Nah, ini juga berlawanan kan? Nah, berlawanan. Oke. Saya hapus dulu. Nah, ini apa namanya tadi? Searah ya, searah. Ini berlawanan. Ini juga berlawanan. Ini juga berlawanan ya, gitu. Terus ini bagaimana? Ini teman-teman searah ya. Searah jarum jam. Nah, jadi yang mana jawabannya ini? Ini searah, ini berlawanan. Oke, searah, ini berlawanan, berlawanan searah. Nah, berarti kita hilangkan, berarti bukan dari sudut pandang tersebut. Kita lihat lagi teman-teman, yang mana yang berbeda. Coba kita cek teman-teman yang di dalam gambar. Ini ada gambar ya, ya huruf L teman-teman sama semua. Tapi gini, ternyata kalau kita lihat, ini semua arah panahnya itu mengarah ke dalam. Oke. Ini juga teman-teman mengarah ke dalam. Nah, ini yang bagian C teman-teman, dia mengarah keluar satu. Oke. Nah, artinya ini ke dalam juga teman-teman, ya, semua ke dalam. Nah, artinya adalah yang tepat kalau dalam sudut pandang saya adalah bagian C yang berbeda dari gambar yang lain. Oke. Yang punya jawaban berbeda mungkin silakan berkomentar dan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikutnya nomor 9. Nah, baik, soal berikut nomor 9. Nah, pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan gambar yang lain. Nah, teman-teman kita lihat sepintas ini ada 3 garis ya, ada 3 persegi panjang sama semua, terus ada satu warna hitam, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman kita lihat bahwa ya ada satu di atas ya, tidak ada tidak ada yang menindih dia ini ya, gambar ini teman-teman tidak ada. Nah, berarti teman-teman sepintas kita lihat sama semua sebenarnya. Nah, ternyata yang berbeda apa? Yang berbeda teman-teman kita lihat di sini. Teman-teman perhatikan ujung dari ini ya, ujung dari ini. Oke, ini pendek ya. Oke, ini pendek. Kemudian ini teman-teman pendek juga. Oke, lalu ini teman-teman pendek juga ya. Nah, yang panjang itu adalah ini teman-teman. Kita lihat ya. Ini panjang dia di sini. Nah, ini yang panjang teman-teman. Oke. Nah, gitu. Mungkin dari sudut pandang saya mungkin seperti jawabannya, saya memilih jawaban yang berapa. Kenapa? Karena posisi dari ini ya, dia tidak seperti gambar yang lain. Gitu, teman-teman. Oke, baik.
Kita lanjut soal berikutnya, nomor 10. Nah, nomor 10, oke, pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan yang lain. Nah, teman-teman, di sini ada gambar ya, A, B, C, D, E. Ada persegi sama semua, ya, ada lingkaran sama semua. Berarti kalau ada titik begini, kita harus menghitung jumlah titiknya, gitu ya. Untuk bagian A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saya ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ini apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik. Terakhir, ini 5, teman-teman. Nah, jadi kita lihat, ini 9, ya. 5, 7, 9, 11, 12. Berarti yang tepat adalah jawabannya 12. Kenapa? Karena ini adalah bilangan genap. Nah, gitu, ya. Jadi biasa teman-teman, kalau muncul gambar berbentuk titik, biasanya kita hitung titiknya, berapa banyaknya. Lalu kita bandingkan mana yang genap, mana yang ganjil. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 11. Nah, baik, soal nomor 11. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika gambar yang berbeda dengan gambar yang lain. Nah, ya, semua gambarnya hampir sama ya, hampir sama. Kita lihat titiknya juga masing-masing ada satu saja ya. Nah, berarti kita akan cari mungkin posisi titik. Ya. Teman-teman, kalau kita cek posisi ini ya, yang warna hitam, kita lihat. Kita bandingkan dengan kelengkungan ini, teman-teman, ya. Nah, berarti searah ya. Jadi arah titik ini itu searah dengan ini, teman-teman ya, di samping kiri. Kemudian ini kita lihat bagian B, teman-teman. Titiknya ada di samping sini, tapi arah ini dia ke sana ya. Oke? Paham ya? Nah, yang kemudian teman-teman, yang ini juga arah titiknya di sini tapi arahnya ke sini ya. Nah, ya, kemudian ini teman-teman bagian D. Oke, arahnya kemana? Nah, ke sini. Lalu ini juga teman-teman arah ke sana. Nah, berarti ini kan jawabannya kan alfa. Kenapa? Karena ini titiknya sama dengan posisi dari arah ini, kelengkungannya. Harusnya kan begini arahnya. Oke, itu perbedaannya teman-teman. Untuk dalam kacamata saya, walaupun saya tidak pakai kacamata teman-teman. Nah, baik, soal berikutnya nomor 12 seperti berikut ini. Baik, soal berikut nomor 12. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan yang lain. Nah, sama-sama teman-teman, semua huruf L ya, sama-sama. Terus sama-sama ada dua garis juga teman-teman, ada dua garis. Jadi yang manakah yang berbeda? Kita cek lagi teman-teman, posisi dari setiap garis yang di dalam huruf L teman-teman, yang mana yang berbeda? Gini, untuk bagian A teman-teman, arah posisinya begini kan? Oke. Sana sama juga teman-teman ya, mengarah ke sana juga. Ini juga mengarah ke keluar. Ini juga mengarah keluar teman-teman. Nah, yang pas itu adalah yang berbeda adalah pasti jawabannya adalah teman-teman. Kenapa? Karena arah garis ini dia pas ada di sudut. Oke, yang lain teman-teman tidak ya, seperti itu. Nah, jadi dia mengarah ke sudut. Itu yang berbeda mungkin dalam pengamatan saya. Mungkin teman-teman punya pengamatan lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Jawaban kita yang berbeda bisa disatukan. Baik, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, nomor 13 seperti yang berikut ini. Nah, baik, soal berikut nomor 13. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D, atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan yang lain. Nah, teman-teman, ini mungkin agak rumit ya. Saya langsung mengabaikan saja yang yang di luar ya, teman-teman. Saya fokus pada gambar ini 2, 3 ya, gitu. Saya coba teman-teman menggambar ini. Kalau saya gambar A, teman-teman, ya, ini arah saya mau yang besar itu mengarah ke bawah semua ya, seperti ini. Kemudian ada dia yang gambar kedua begini ya, mengarah ke kanan. Lalu ada mengarah ke atas. Oke, itu A. Nah, sekarang teman-teman, saya mau buat bagian B itu sama posisinya dengan A. Artinya saya harus balik ini ya. Saya putar harus begini, teman-teman. Oke. Sama seperti ini. Nanti yang ini yang besar kedua, arahnya kemana? Arahnya pasti begini teman-teman ya. Pasti ke oke. Nah, lalu ini kemana? Ini nanti ke atas kan? Ini ya, ke atas teman-teman. Ke atas.
Oke, sudah jelas ya? A atau B jawabannya, pasti jawabannya ya. A atau B. Lalu untuk yang gambar ke bagian C, saya putar teman-teman, saya putar, berarti nanti harus ke bawah juga ya, ke bawah seperti ini. Nah, kalau ke bawah artinya nanti ini ada di sebelah kiri. Ini nanti menghadap ke kiri ya, hadap kiri. Oke, hadap kiri. Lalu kalau hadap kiri artinya ya, ini nanti yang kecil akan menjadi hadap ke atas. Oke, seperti itu. Jelas teman-teman ya? Ini sama B sama C sama, berarti pasti jawabannya alfa teman-teman ya. Jawabannya pasti alfa. Coba cek yang D teman-teman. Saya buat lagi, saya putar teman-teman. Saya putar ini nanti yang besar seperti ini juga ya. Nah, kemudian kalau seperti itu, jadi ini nanti menghadap, ini nanti kiri kan? Ini kiri, nanti ini yang hadap ke kiri gini. Oke, lalu ini hadap ke atas juga. Oke, sama dengan E teman-teman. Nah, jadi yang beda adalah jawabannya alfa gitu. Jadi caranya adalah kita samakan posisinya sehingga bisa membedakan mana yang berbeda dari gambar-gambar yang lain. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut soal berikutnya nomor 14. Baik, teman-teman, soal nomor 14. Pilihlah satu di antara gambar A, B, C, D atau E yang memiliki logika yang berbeda dengan gambar yang lain. Kita lihat A, B, C, D, teman-teman, sama-sama setiap pilihan itu ada dua gambar, ada dua objek. Yang pertama untuk gambar A, ya. Gambar A, teman-teman, ini yang di luar, yang besar itu di luar ada gambar apa ini? Gambar segi 1 2 3 4 5 6. Gambar segi 6 ya. Segi 6 di luar, teman-teman. Segi 6 di luar. Nah, terus di dalam apa ini? 1 2 3 4. Segi 8 ya. Segi 8, teman-teman. Nah, terus yang bagian B, ini yang di luar segi 4. Nah, yang di dalam apa ini? Segi 4 juga, teman-teman ya. Segi 4 juga, ada 4 sudutnya. Ini lingkaran ya, sama juga ya. Lingkaran sama. Ini sama ya, sama ini sama. Kemudian ini segi 4, teman-teman. 4 juga, 4 juga. Ini berapa ini? 6. Berarti yang berbeda apa jawabannya adalah alfa. Kenapa? Karena yang bagian alfa itu yang di luar ada 6 sudut ya, di dalam ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu coy caranya ya, membedakan mana yang berbeda untuk gambar nomor 14. Baik teman-teman sekalian, semoga bisa paham ya. Kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, nomor terakhir, nomor 15 seperti berikut ini. Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Nah, kira-kira ini teman-teman jawabannya apa coba? A, B, C, D, E ya, sama-sama semua posisinya adalah ada 4 ya, ada 4 objek di dalam. Nah, kita coba teman-teman ya, kita coba dengan cara tadi yang nomor 1 ya. Saya coba buat teman-teman. Anggaplah ini sebagai gambar A ya. Ini teman-teman gambar A ya. Ini adalah merupakan gambar B, ini adalah gambar C, ini adalah gambar D teman-teman. Nah, sekarang saya coba buat ya. Untuk yang ini ya, ini adalah gambar, ini huruf apa ini? Huruf A ya. Terus bintang. Bintang itu teman-teman, di sini bintang adalah huruf D. Nah, huruf D. Terus ini adalah huruf C. Lalu ini apa? Huruf B. Oke, kemudian ini adalah, ulangi tadi huruf A ya. Yang ini tadi kita patokan ini kan. Patokannya ini merupakan apa ini? Huruf B, teman-teman. Terus ini huruf C. Bintangnya adalah huruf D. Nah, ya jadi gampang sekali. Kemudian teman-teman, berikut lagi kita sepakat ya. Ini sepakat huruf A teman-teman di sini. Lalu ini adalah huruf B. Ini adalah huruf C teman-teman. Bintang adalah huruf D. Nah, gitu. Kemudian ini lagi. Ini kita sepakat ya bahwa ini adalah huruf A. Terus ini huruf B teman-teman. Nah, kemudian ini adalah huruf C. Bintangnya adalah huruf D. Jadi kita lihat. A, B, C, D. A, D, C, B. Salah ya. Oke. A, B, C, D. Betul. A, B, C, D. Betul. A, B, C, D. Betul. Jadi caranya teman-teman buatkan bantuan huruf supaya kita bisa membedakan dengan pola susunan huruf bisa searah jarum jam ataupun berlawanan. Nah, baik teman-teman sekalian, itu bagian dari soal figural. Mudah-mudahan teman-teman soal ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk ujian TIU CPNS nanti. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.